Tahun 1991, seorang bernama Tim Berners-Lee memperkenalkan istilah World Wide Web pada dunia, dan sejak situlah internet mulai mendunia. 12 tahun berselang, pengguna internet mencapai angka 1 miliar, dan kini ada lebih dari 3,2 miliar pengguna internet. Awalnya, internet banyak digunakan hanya untuk browsing, chatting, atau email. Namun, seiring perkembangan zaman, makin banyak website, makin banyak media sosial, makin banyak pula orang manfaatin internet menjadi sarana transaksi ekonomi atau populernya disebut e-commerce. Dan e-commerce menjadi genre baru dalam dunia bisnis, bahkan menjadi penggerak ekonomi global saat ini. Situs e-commerce menjamur. Contoh terbaik adalah the phenomenon Alibaba.com asal Cina atau Amazon.com asal Amerika Serikat. Atau situs e-commerce di belahan bumi lainnya. Di Afrika ada Jumia, Namshi di Timur Tengah, Jabong di India, Lazada dan Zalora di Asia Tenggara. Di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia yang sangat luar biasa banyak menjadi potensi yang menjanjikan sebagai pelaku ataupun pasar. Bagaimana tidak? Separuh dari 259 juta populasi Indonesia berumur kurang dari 30 tahun. Jadi tidak mengherankan bila jumlah pengguna internet Indonesia bisa semakin banyak. Menurut data yang dirilis ITU Statista, di tahun 2013, pengguna internet Indonesia ada di angka 83,7 juta. Di tahun 2016 ini, jumlahnya hampir 103 juta pengguna. Dan dengan asumsi pertumbuhan 9,79% per tahun, pada tahun 2019, pengguna internet di Indonesia ditaksir mencapai 133,5 juta pengguna. Hal ini juga diikuti dengan pertumbuhan transaksi e-commerce. Di tahun 2011, transaksi e-commerce di Indonesia bernilai sekitar 500 juta US dollar. Dan di akhir tahun 2015, mencapai 3,56 miliar dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2016 ini, estimasi pertumbuhannya adalah 52%. So, nilainya hampir 4,5 miliar dolar Amerika. Sebuah nilai yang fantastis. Tapi itu adalah potensi Indonesia sebagai target market. Lalu, bagaimana posisi kita sebagai pemain di rumah sendiri? Situs belanja Lazada.com tercatat sebagai situs belanja paling populer, diikuti Tokopedia, OLX, dan Bukalapak. 2015 adalah tahun yang hebat untuk perusahaan rintisan online atau sering disebut startup di Indonesia. Sedikitnya ada 70 aliran investasi yang diumumkan secara terbuka. Itu belum termasuk yang tertutup. Menurut Daily Social Startup Report 2015, startup terbaik di tahun 2015 adalah Gojek, sebuah aplikasi transportasi online di kota-kota besar Indonesia. Diikuti idntimes.com, portal berita online, dan aplikasi e-commerce Kudo menyusul di peringkat ketiga. Tahun 1900. Baik Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan agar jaringan internet Anda dalam kondisi yang optimal, karena beberapa saat lagi acara kita akan segera dimulai. Baik Bapak Ibu, kami ucapkan kepada Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang dan selamat bergabung di webinar kali ini, di webinar Edukasi Bisnis Online. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja saya perkenalkan pemateri kita pada siang hari ini. Beliau ini adalah seorang pengusaha sukses. Beliau telah menjalani bisnis yang berbasis online dengan beberapa tahun terakhir. Dan beliau bahkan memiliki ribuan reseller yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia dengan omset miliaran per bulan. Untuk itu, mari kita undang pemateri kita pada siang hari ini, Bapak Hasibuan Kanata. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Saya Hasibuan Kanata. Hari ini saya di rumah di Bukit Peruga Makassar. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, berbagi informasi bagaimana dalam kondisi seperti ini kita butuh terbuka wawasannya, terbuka pikirannya untuk
melihat segala peluang yang bisa kita ambil untuk memperbaiki kehidupan kita lebih baik. Ngomong-ngomong, sekarang lagi era pandemik ya, kondisi lagi kita ada pandemi COVID-19 dan menyebabkan banyak hal yang bermasalah. Banyak usaha tutup, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, bahkan banyak orang yang bingung mau ngapain sekarang, sementara hidup harus terus dijalani. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan ke Anda, sekarang era sudah berubah dan memang kita dipaksa berubah. Kemarin kita masih bebas keluar masuk rumah, kemana-mana beraktivitas untuk mencari uang, untuk pergi belajar, untuk berinteraksi sosial. Tapi saat sekarang kita terbatasi oleh kondisi. Nah, era baru telah datang dan kita harus siap berubah. Era ini sebenarnya sudah mulai beberapa tahun terakhir, tapi di kondisi seperti ini banyak orang yang belum siap beradaptasi. Tapi kondisi pandemik ini memaksa kita untuk harus beradaptasi, termasuk dalam hal tentunya bagaimana kita bisa produktif atau mencari uang dalam era kondisi seperti ini. Ini era baru dan saya akan perkenalkan ke Bapak Ibu sekalian sebuah cara bagaimana kita bisa beradaptasi di kondisi pandemik seperti ini untuk Anda memanfaatkan smartphone-nya Anda untuk bisa menghasilkan uang. Nah, ini saya akan sharingkan ke Anda perhatikan di layar. Nah, Bapak Ibu sekalian, era digital ini adalah sebuah masa depan. Ini sebuah kepastian, lambat atau cepat, ini akan pasti terjadi. Dengan kondisi pandemik yang terjadi sekarang, kita dikunci untuk segera bisa beradaptasi. Nah, di sini saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, kenapa saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk Anda belajar mencari uang lewat online atau berbisnis online. Karena ingat, ini adalah era baru, era digital, di mana semua apapun aktivitas kita terkoneksi dengan internet. Bahkan orang belajar pun terkoneksi dengan internet. Orang transaksi pun terkoneksi dengan internet. Apapun. Bahkan segala aktivitas kita sekarang itu semua terkoneksi dengan internet. Nah, ini fakta yang mau saya perlihatkan kepada teman-teman semua, kawan-kawan semua. Dalam kondisi pandemik seperti ini begitu banyak yang bermasalah ya. Curhat lesu pedagang Twitter ya, permintaan dari Tanah Abang turun. Ini contoh efek dari pandemik ini. Anda bisa lihat di sini, setelah Manggarai, Blok M, Glodok, dan Tanah Abang, kini juga Mangga 2 terancam tutup. Anda bisa lihat di sini, ini fakta yang tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi ekonomi kita ini sekarang lesu. Kenapa? Karena caranya masih belum cara baru, masih cara konvensional. Ini tutupnya 2 gerai matahari dan lesunya sektor retail ya. Ada apa sebenarnya? Nah, ini era digital pengaruhi penutupan toko konvensional di ibu kota. Jadi Anda lihat di sini, era digital mempengaruhi tutupnya toko konvensional. Nah, Kemenko PMK mengatakan digital marketing sudah seharusnya, sudah menjadi sesuatu yang harus yang kita kuasai sekarang. Dan yang menarik di sini saya akan perlihatkan ke Bapak Ibu sekalian, ke teman-teman sekalian bahwa hampir pemakai internet di Indonesia itu lebih dari 50%. Bahkan tercatat di sini di tahun 2017 54,68% pemakai internet aktif di Indonesia. Dan ini berdasarkan wilayah. Yang paling menguasai adalah Jawa. Tapi tentunya kalau kita terkoneksi dengan internet, walaupun Anda di mana, Anda tetap bisa menggarap market yang paling banyak memakai internet seperti itu. Nah, ini pengguna internet ya. Bahkan kalau Anda lihat yang hampir menguasai hampir 50% itu umur 19 sampai 34 tahun. Dan ini adalah umur di mana tingkat kebutuhan terhadap sesuatu itu sangat tinggi. Nah, ini pemakaian internet dalam sehari-hari, bahkan dalam per minggu ya. Ini bahkan kalau kita lihat di sini 43,89% yang menguasai ya aktivitas kita itu internet. Anda bisa bayangkan. Jadi orang nggak bisa lepas dari internet. Nah, kesimpulannya adalah sudah saatnya terjun dan serius menjalankan bisnis online. Ini sebuah keharusan. Dan ini yang menarik. Jadi ada kata-kata dari Bill Gates mengatakan bahwa jika bisnis Anda tidak terakses dengan internet, maka bisnis kita akan gulung tikar seperti itu. Nah, apa masalahnya Bapak Ibu sekalian? Terbesar ketika orang ingin terjun dengan bisnis online. Nah, ini akan saya perlihatkan ke teman-teman sekalian. Ini masalah utamanya di sini. Kendala terbesar memulai bisnis online tidak mengetahui harus mulai dari mana.
karena belum pernah usaha lewat internet. Jadi mungkin Anda menguasai smartphone-nya Anda tahu Facebook, Instagram, Anda kuasai WhatsApp, tapi Anda nggak tahu bagaimana cara memulainya. Dan waktu, modal juga sangat terbatas. Itu salah satu kendala juga. Terus apalagi tidak mengetahui cara jualan yang tepat, karena ini butuh skill Bapak Ibu sekalian. Dan yang keempat, tidak memiliki produk. Jadi kalau Anda mau jualan, tentu harus di-backup dengan produk. Dan tentu bukan produk yang asal. Produk tentu yang dibutuhkan oleh pasar. Dan yang kelima adalah tidak memiliki pelatih. Oleh karena itu, kami dari BOS atau Business Online School ya, membuka kelas WhatsApp marketing gratis buat Anda yang memang tertarik ingin terlibat dalam bisnis online. Nah, sebelum saya lanjut, saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, skill itu penting. Tapi ingat, mindset lebih penting. Ingat ya, mindset jauh lebih penting. Nah, ubah mindset-nya dulu. Ini yang perlu saya mau sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Rubah mindset-nya dulu, baru kuasai skill-nya. Mindset itu adalah pola pikir atau kebiasaan cara berpikir kita dalam sebuah bidang. Kebanyakan orang gagal bukan karena disebabkan oleh tindakannya, tapi karena pola pikir yang tidak tepat atau yang salah. Nah, ini contoh misalkan kalau Anda mau terlibat dalam hal berbisnis ya. Berbisnis itu jelas ada namanya transaksi, ada penjualan. Nah, ini mindset yang kurang tepat, yang sebelahnya ini ada mindset yang benar. Anda coba perhatikan di sini. Misalkan, mindset yang kurang tepat, jualan adalah mengambil untung dari orang lain atau mencuri. Tapi yang seharusnya mindset yang benar adalah jualan adalah aktivitas yang membantu orang lain, cuma sifatnya berbayar. Nah, yang kedua, mindset yang kurang tepat, ada orang mengatakan mengemis atau bahkan memaksa. Sebenarnya mindset yang tepat adalah jualan itu menguntungkan buat banyak orang. Ada juga yang mengatakan mindset yang kurang tepat, pekerjaan yang tidak bergensi. Jadi menganggap jualan itu sesuatu yang tidak bergensi. Sementara mindset yang benar adalah gengsi tidak membuat rekening bertambah. Tapi kalau rekening sudah banyak, otomatis hidupnya bergengsi. Seperti itu. Nah, ada yang mindsetnya salah juga mengatakan beberapa kali gagal langsung patah semangat karena mindsetnya tersetting tidak tepat. Nah, settingan mindset yang benar, paham kalau jualan itu hanya soal statistik. Makin banyak yang lihat promosi Anda, makin banyak kemungkinan yang beli. Nah, satu lagi nih, mindset yang tidak tepat. Berprasangka negatif terus-menerus. Nah, kalau kita lihat di sini, yang benar harusnya seperti apa? Tidak boleh bawa perasaan. Anda harus enjoy aja, dan Anda tinggal lakukan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah ini kita lihat di sini, mindset yang kurang tepat ya. Efeknya seperti apa? Dan mindset yang benar, efeknya seperti apa? Nah, ini kita lihat sama-sama di sini. Efek nggak pede. Ini kalau mindset yang tidak tepat. Tapi mindset yang benar, dia akan rasa percaya diri dan punya postur. Tidak ada beban ketika menawarkan produknya ke orang lain. Nah, mindset yang kurang tepat, tidak enakan. Terbalik, mindset yang benar, dia akan semangat. Seperti itu, dia antusias. Terus, mindset yang kurang tepat, takut ditolak. Sementara mindset yang benar adalah dia banyak action, karena dia tahu bisnis ini bermain statistik. Semakin banyak yang menolak, akan semakin ada yang bisa menerima. Seperti itu. Terus, mindset yang tidak benar adalah mengejar-ngejar konsumen. Dan ternyata, seharusnya mindset yang benar adalah kita yang dikejar-kejar oleh konsumen. Nah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, saya ingatkan lagi kepada Anda, miliki mental pemberani. Berani ditolak, berani bertindak, dan berani menanggung risiko. Ingat, rezeki di tangan Tuhan. Tugas kita adalah hanya promosi seperti itu. Dasar dari sebuah penjualan, nah ini dia. Dasar dari sebuah penjualan sebenarnya adalah pengulangan. Mengulang-ulangi. Anda lihat konsep iklan. Iklan itu sebentar tapi sering diulangi. Itulah adalah konsep dari penjualan. Nah, coba Anda lihat brand yang ada di layar Anda. Brand apa yang terbayang di pikiran Anda jika ditanyakan marketplace? Apakah seperti di bawah ini? Anda bisa lihat Tokopedia, Shopee. Nah, kenapa bisa begitu? Karena panca indera kita paling sering menerima iklan dari Tokopedia dan Shopee berulang-ulang. Ingat, iklannya ada di mana-mana. Ada di YouTube, ada di TV, di mana-mana. Jadi, Anda kalau lihat, itu akan tersetting ke bawah alam sadar kita, bahwa inilah bisnis online Shopee sama Tokopedia.
Ingat teman-teman sekalian, Bapak Ibu, pengulangan membuat sesuatu menjadi nyata. Pengulangan adalah metode hipnosis. Sesuatu yang diulang terus-menerus, maka pikiran manusia akan mempercayainya. Jadi kalau Anda melakukan promosi terus, itu akan terjadi yang namanya proses trust atau percaya. Nah, industri periklanan sepenuhnya berlandaskan pada pengulangan. Ingat ya, periklanan itu berlandaskan pada pengulangan. Para pemasang iklan mempercayai ilmu tersebut. Dan ini sumbernya buku Neo Spiritual Hypnotherapy. Nah, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu, contohnya misalkan ya, Anda bisa lihat di sini, contohnya ayam goreng fast food, apa yang paling enak? Nah, banyak orang akan menjawab KFC. Padahal sebenarnya banyak juga ayam goreng yang di luar sana enak. Nah, kalau kita lihat di sini, hingga sekarang, sehingga memiliki brand yang sangat kuat, KFC ini, kenapa? Karena jagonya ayam. Katanya kata ini masuk ke bawah alam sadar kita. Sehingga kita menjadi percaya benar. Oh, KFC adalah betul-betul jagonya. Kenapa KFC ini bisa seperti itu? Kenapa? Karena perulangan tadi. Periklangannya berulang-ulang sehingga tertanam bahwa paling enak ayamnya itu adalah KFC. Nah, Anda bisa lihat di sini, Tokopedia sama Shopee ya. Itulah kenapa perusahaan berani berinvestasi besar-besaran untuk beriklan dan membayar bintang besar untuk menjadi brand ambassador seperti Tokopedia dan Shopee ini. Efeknya, calon konsumen ketika melihat BTS jadi ingat Tokopedia. Lihat Ronaldo jadi ingat Shopee seperti itu. Bahkan lihat warna hijau, orang bayangkan Tokopedia. Dan bahkan lihat warna jingga, orang ingat Shopee. Nah, sekarang Anda sudah tahu rahasianya, kuncinya adalah pengulangan. Nah, saya ingin memberikan sekilas review kelas bisnis online school ya, berbasis WhatsApp marketing. Nah, kenapa WhatsApp marketing? Nah, ini basic. Jadi Bapak Ibu sekalian, buat Anda yang tertarik terlibat untuk membangun usaha yang berbasis online, nanti Anda bisa tindak lanjuti dengan menghubungi orang yang memberikan link ini kepada Anda. Nah, ini saya mau jelaskan ke Anda. Kenapa WhatsApp marketing yang saya tawarkan lebih awal? Ini berikut alasannya. Pertama, WhatsApp itu gratis dan penggunanya sudah sangat banyak. Hampir semua orang pakai. Selama orang punya smartphone, maka mereka pasti punya aplikasi WhatsApp. Dan yang menariknya, WhatsApp ini bisa kirim gambar, brosur, video, dan ada katalog di WA Bisnis. Membuat audiens khusus di grup dan broadcast. Real live chat ya, dan langsung bisa saling balas. Nah, syarat menjadi mesin uang, jadi ingat WhatsApp ini syaratnya untuk menjadi mesin uang, pertama adalah jumlah kontak harus banyak. Kenapa harus banyak? Karena ingat Bapak Ibu sekalian, kita ingin trafficnya itu tinggi. Banyak orang lalu lalang melihat story-nya kita nantinya. Kalau Anda punya kontak sedikit, tentu yang bisa melihat adalah sedikit orang. Nah, yang melihat promonya 200. Ini contoh perhitungan ya, jumlah kontak misalkan minimal 2000. Yang melihat promo Anda 200. Yang tanya ada 20, yang membeli ada 2. Jadi semakin tinggi kontaknya Anda, peluang yang membeli juga akan semakin tinggi seperti itu. Ingat, saya tekankan lagi, pahami bahwa penjualan itu adalah persoalan statistik. Semakin banyak yang lihat promo, tingkat closing akan semakin besar. Jadi ibaratnya kalau Anda punya ruko, terus rukonya itu lengkap banyak dagangan, tapi Anda simpan di pinggir hutan ya, Anda tinggal di pinggir hutan rukonya, ya nggak ada beli juga. Tapi kalau Anda beli ruko, barangnya nggak banyak, tapi Anda tinggal di pusat kota, barangnya juga laku. Seperti itu gunanya kenapa kontak perlu banyak. Ibaratnya kita tinggal di pusat keramaian. Nah, ini lagi tambahan, interaksi. Jadi interaksi harus kuat. Jadi ketika Anda memanfaatkan WhatsApp ini menjadi basisnya Anda untuk bisa jualan, ingat interaksi harus kuat. Tanpa interaksi, ingat tanpa interaksi akan minim transaksi. Akibatnya tidak ada interaksi, calon konsumen Anda tidak pernah melihat promo di status WA Anda. Dan terakhir, jika Anda jualan langsung tanpa interaksi sebelumnya, biasanya tingkat closing kecil. Kenapa? Tingkat kepercayaan rendah. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana caranya membangun interaksi di WA? Nah, ini saya akan bahas sangat singkat. Nanti Anda kalau tertarik, Anda bisa hubungi orang yang memberikan link ini kepada Anda. 1, update status pertanyaan via WA Story. Yang kedua, broadcast sesuatu yang bermanfaat seperti tips, info, edukasi, atau e-book gratis. Sehingga orang merasa bahwa, oh ada manfaat saya berteman dengan yang punya WA ini. Yang ketiga, lewat jalur pribadi. Bisa dengan menyapa, bersilaturahmi, atau mengomentari story mereka. Atau memberikan tips, info, edukasi, atau e-book gratis bermanfaat.
Nah, 4 hal untuk memulai bisnis online. Yang pertama adalah siapkan mental, ingat kemauan tinggi dan modal. Berbisnis itu bukan seperti Anda bekerja. Jadi saya tekankan, kita di sini berbisnis bukan sebagai seorang pekerja. Jika bekerja, hal utama yang perlu Anda siapkan adalah skill. Berbeda dengan bisnis. Dalam membangun bisnis, Anda perlu siapkan segala hal, yaitu mental, pikiran, waktu, maupun modal. Semuanya harus dikerjakan dengan rasa nyaman dan semangat juang yang tinggi. Tanpa adanya kenyamanan, maka jangan harap bisnis Anda akan bertahan lama. Kenapa harus menyiapkan mental dan modal yang kuat? Karena dalam berbisnis, Anda akan dihadapkan pada sebuah persaingan dan perkembangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua, kenali produk yang akan dijual. Memulai bisnis itu identik dengan jenis produk yang akan dijual. Anda harus peka terhadap peluang produk yang sedang tren dan bisa diterima secara terus-menerus oleh pasar. Karena tidak mungkin Anda hanya menjual produk yang sifatnya musiman. Jika produk sudah bukan zamannya, maka akan sulit dilirik oleh konsumen. Contoh, misalkan sekarang lagi pandemik nih, kira-kira produk apa yang cocok dijual? Tentu yang dibutuhkan pada kondisi seperti ini. Nah, Anda bisa cari produk yang unik, trennya terjaga, serta tingkat repeat ordernya tinggi. Contoh, kosmetik, produk perawatan tubuh, atau suplemen. Karena jenis produk seperti ini tentunya akan habis dikonsumsi dan dalam 1 bulan sehingga terjadi yang namanya repeat order seperti itu. Nah, yang ketiga adalah pilih metode pemasaran yang mudah dan efektif. Dalam berbisnis tentunya Anda harus pintar-pintar dalam mencari strategi pemasaran online yang efektif. Tidak harus memulai dengan metode yang rumit, tetapi mulailah dengan metode yang paling mudah terlebih dahulu. Makanya kenapa kami tawarkan Anda menguasai bisnis marketing WhatsApp marketing ini. Nah, jika Anda seorang pemula, lalu mencoba memulai bisnis online sebagai dropshipper atau reseller, maka metode pemasaran yang cocok bagi Anda adalah dengan memanfaatkan sosial media terlebih dahulu. Sosial media yang sangat mudah digunakan dan gratis adalah WhatsApp Business yang sudah punya fitur lengkap dan untuk berjualan online. Nah, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya, teman-teman sekalian, belajar dari yang berpengalaman. Salah satu keuntungan berbisnis online di era sekarang ini adalah mudahnya mencari sumber informasi sebagai sarana buat belajar. Sudah banyak beredar layanan e-course gratis yang bisa Anda pelajari. Tetapi kebanyakan metode belajar yang ada itu sulit dimengerti sehingga Anda memerlukan seorang figur atau mentor untuk membimbing langsung Anda bagaimana caranya untuk memulai bangun bisnis online. Nah, Anda bisa mencari seorang mentor bisnis yang berpengalaman, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya secara teori, namun Anda harus didukung dengan ilmu praktisi yang sudah berhasil dan membuktikan. Mentor-mentor yang mengarahkan teman-teman di BOS ini sudah terbukti menghasilkan. Anda hanya meniru dan dibimbing sampai mahir sehingga Anda pun juga bisa merasakan hasilnya. Ingat Bapak Ibu sekalian, just do it. Miliki alasan yang kuat, niatkan sebagai ibadah. Jadi kalau kita menjual, niatkan sebagai ibadah, melayani orang lain, kita jadinya nothing tulus, tidak terbebani. Kita tahu resikonya sehingga kita tahu apa antisipasinya. Berani beriklan, konsisten, dan lakukan terus-menerus. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya akan perlihatkan beberapa rekan kita yang sudah terlibat menjalankan bisnis online ini, dan seperti apa gambaran mereka, dan apa saja latar belakang mereka. Yuk kita saksikan sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Gita, saya berasal dari kota Palopo. Saya merantau ke Makassar untuk kuliah. Di awal saya masih dibiayai oleh orang tua saya sampai semester 7. Dan akhirnya waktu itu saya berpikir ingin mandiri, ingin mencari penghasilan sendiri dan membantu orang tua saya. Nah, sampai akhirnya salah satu teman kuliah saya memperkenalkan saya dengan salah satu mentor yang ada di bisnis online school ini. Nah, dan saya dibimbing cuma bermodalkan handphone, nah, dan memanfaatkan waktu luang saya. Nah, 1 bulan di awal, alhamdulillah saya sudah bisa mandiri. 3 bulan saya sudah bisa kirimkan uang orang tua saya, dan alhamdulillah dari bisnis online ini saya bisa beli motor. Bahkan saya sudah bisa berangkat ke 2 negara secara gratis, yaitu Singapura dan Malaysia. Nah, terima kasih untuk bisnis online school.
Semoga kedepannya saya bisa membimbing banyak tim saya di bisnis ini dan saya bisa mewujudkan impian saya serta impian kedua orang tua saya. Nah, cukup sekian pesan dari saya. Saya Reni Sagita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa kabarnya Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Satria Nur Arifah. Saya seorang sarjana ekonomi dan saat ini aktif bekerja di salah satu perguruan tinggi di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selama bergabung di bisnis online school dengan bermodalkan handphone dan kuota, saat ini income saya bisa melebihi dari gaji saya di pekerjaan utama. Jadi Bapak Ibu, selamat belajar, selamat bergabung di bisnis online school. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Supiati. Saya berasal dari Kota Bulungan, Kalimantan Utara. Saya berlatar belakang seorang ASN. Saya aktif bekerja di salah satu instansi yang ada di Kota Bulungan, Kalimantan Utara. Saya menjalankan bisnis online school ini di sela-sela waktu saya dari rumah aja. Puji Tuhan, kurang lebih 1 tahun menjalankan bisnis ini, saya sudah bisa mendapatkan trip jalan gratis ke luar negeri, yaitu ke Thailand, dan saya juga mendapatkan income tambahan yang sangat luar biasa dari bisnis ini. Terima kasih Bisnis Online School, sukses buat kita semua. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa langkah selanjutnya? Anda tadi sudah melihat berbagai macam latar belakang memulai membangun usaha mereka lewat basis online tanpa mengganggu aktivitas utama mereka. Yang kuliah bisa tetap kuliah, yang kerja sebagai seorang karyawan tetap bisa jadi sebagai karyawan, dan yang jadi PNS tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai PNS. Dan apa sekarang langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya tentunya saya minta kepada siapapun Anda yang nonton pada penjelasan saya kali ini, ingat saya minta Anda punya pikiran terbuka. Karena syarat utama untuk belajar adalah pikiran harus terbuka. Nah, langkah selanjutnya adalah segera hubungi rekan Anda yang membagikan link ini kepada Anda untuk diberikan akses masuk ke tahap belajar. Jadi ingat, hubungi segera rekan Anda yang membagikan link ini kepada Anda sehingga Anda diberikan akses untuk masuk ke tahap belajar. Selanjutnya, nanti di kelas belajar, Anda akan disiapkan sebuah komunitas di mana Anda memudahkan untuk beradaptasi dan memudahkan proses belajar. Dan ingat, ketika proses belajar ada beberapa level, dan tentunya buat Anda yang baru pertama kali, Anda akan memulai dengan level belajar di kelas basic. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu adalah informasi dari saya, dan saya berharap Anda bisa melanjuti informasi ini, dan saya berharap informasi ini bisa bermanfaat buat Anda untuk menjadi solusi di masa pandemi seperti ini. Sekian, Assalamualaikum.